الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح الباب يسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال أيضا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملun. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, bil khusus yang saya hormati qori kita, pembaca Al-Quran, pemandu acara, khusus yang mewakili keluarga tadi. Informasi saya bisik ternyata Pak Desa, keluarga besar almarhumah Desaning binti Dempajo, tetangga, kerabat, keluarga, semua yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah rahmati berkahi kita semua. Sebelumnya saya minta izin Bapak Ibu, ini masuk takalar atau goa? Takalar ya, tapi minta izin, saya tidak tahu bahasa takalar di ya, yang saya tahu cuma bahasa Makassar. Jadi kita mau poramam ya, kalau saya tidak bisa berbahasa takalar. Apa? Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini. Saya yakin banyak yang sibuk, utamanya ibu-ibu, ya sudah mulai mungkin menyikap burasa karena mau hari raya, tapi kibokoi ngasih jama-jamanta demi untuk datang ke tempat ini, dan tidak semua orang bisa hadir. Saya kadang mengatakan Bapak Ibu, yang bisa datang di tempat ini orang-orang pilihan, karena jaina tahu wangisai kananne bangian atas sia, tapi tidak semua orang ditakdirkan bisa hadir. Apakah dia sakit atau mungkin sibuk. Kita yang datang ini malam, tena jeki garri, tena tonjeki sibuk, dan alhamdulillah itulah sebenarnya karunia yang paling besar dalam hidup ini. Kalau Allah kasih kita kesehatan dan kesempatan di waktu yang bersamaan, itulah yang disebutkan dalam agama kita sebagai orang yang kaya. Itu kalau manya, bukan mana jai doeta, tapi garing-garingan, mana jai doeta, tapi tidak ada waktu untuk bisa ketemu dengan banyak orang. Saya kira tidak ada gunanya harta itu. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa hadir bersama-sama, dan ini semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan MC tadi, dua tujuan kita datang malam ini. Yang pertama, kita datang untuk mendoakan almarhumah Desaning. Karena orang yang mati tena mau apa-apa naranduan batu dikate ngaseng, kecuali apa doa. Orang mati itu tidak butuh lagi makan, minum, pakaian, kendaraan, uang. Yang dibutuhkan almarhumah kamakamannya dan seterusnya adalah doa. Maka orang yang paling beruntun di dalam kuburnya adalah orang yang ketika meninggal didoakan orang banyak. Saya tidak kenal ini almarhumah Pak. Bahkan di tempat ini kayaknya apa namanya desa di sini Pak? Kampung Beru. Baru Pak masuk di sini di Kampung Beru. Tidak ku tahu kini yang mana ya dibilang Desaning. Tapi dengan kehadiran tanda bangian usanda jaina tahu pertanda beliau waktu hidup pasti tobaji. Kenapa Ustaz tahu? Nah, tidak pernah ketemu banyak orang yang datang. Tidak mungkin yang datang ini sengin bombe almarhumah. Pasti pernah diperlakukan baik sama almarhumah, makanya mungkin datang.
Dan inilah yang harus kita lakukan Pak Ibu. Kita harus lakukan ini apa? Mulai sekarang mumpung kita masih hidup, belum pergi seperti desain, mulai sekarang kumpulkan banyak teman supaya kalau mati kita jadi tahu Pak doangan. Siapa mau doakan kita punya sengi bombe di Pak Gompo? Ya. Dan itulah aku dengar-dengar di Kampung Beru ini Pak Desa, tidak ada tahu yang suka baku bombe-bombe. Tidak ada Ji. Tidak ada Ji itu tidak ada Pi. Lalu ini, lalu minta tahu Pak bombe-bombe kah? Waktu na pemilu. Pilkada juga di sini di. Oh berarti tidak lama lagi. Jadi semperbombekan. Bagaimana kita mau didoakan orang kalau saking bombe kipanasan? Bahkan belum pakai mati, nah doa kami memang orang mati. Makanya mumpun sekarang kita masih hidup, jangan suka baku musuh-musuh, jangan suka baku beser-beser. Kumpulkan banyak orang, banyak teman. Supaya apa? Banyak orang doakan. Seperti almarhumah ini, banyak orang. Semua ini malam berdoa untuk almarhumah, masa tidak diterima doanya? Ya, maka rajinlah kumpulkan banyak teman. Saya pernah ceramah Pak di Maros, di Tandra Lili. Dia selesai ceramah dan bapak-bapak diangkat kursinya di depanku, depanku tanah. Dia bilang, Ustaz, muka bertanya. Saya bilang, apa Pak? Dia bilang, tadi kita ceramah bilang, Kikana, antu tomate tidak butuh lagi makanan. Bukan apa? Tidak ada itu orang mati makan. Langsung dia bilang, tapi kenapa paling Pak Ustaz masih banyak kulihat tetanggaku napakan rentu tomatea? Karena nanti kamu batin napakan rawari kubur kah? Nah, kan itu biasa 7 hari kuliah nak kasih makan. Masuk nah itu mak baca-baca. Jadi langsung saya bilang, oh tidak salah aja kau bertanya sama saya. Ngapa ya Pak? Nak-nak kepala aku. Inilah kesalahannya orang sekarang Pak. Banyak bertanya sesuatu, tapi bukan pada pelakunya. Dia bertanya apa hukumnya maulid, tapi sama orang yang tidak mau maulid, nah saya menakani haram. Kebetulan bertanya kita tentang tradisi suruh maca, nampak kutak dan renak, lakukan anak ke guru pemaca. Jadi tidak salah, kita bilang cocok bipaing Ustaz. Jawab mak, apa alasannya? Bagaimana itu dibilang tradisi itu? Saya bilang begini. Selama kami melakukan tradisi baca-baca itu atau suruh maca, tidak pernah sedikit pun dalam hati kita itu terbesit bahwa makanan yang disediakan itu untuk orang mati, Pak. Tidak pernah. Yang kita lakukan itu semata-mata mengirimkan doa untuk orang mati. Kayak mami naranua. Itu suruh maca, Pak Ibu, mak baca-baca orang Bugis bilang. Itu bentuk tahu dirinya orang dulu. Bahwa orang dulu tidak semua belajar agama, tidak semua pintar baca doa. Maka naisengi kekurangan, nah daripada salah baca, tahu anak suruh. Ia minta nani hari suruh maca. Tahu anak suruh kaya tenang ngising. Daripada sambara mena baca. Disuruh baca doa anak-anak Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bukan erokok jambang. Doa masuk kamar mandi na baca nampak nenek na nampak doang. Makanya daripada dia tak salah baca, maka dia suruh orang yang pintar. Terus apa je paling gunanya itu makanan Ustaz punatera ni sareng itu tomate ni pakandre tomate ya. Selama saya baca-baca tidak pernah kuliah itu tomate dalekan kusulengkang ngandre. Itu makanan kata Nabi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tamumu. Antu gurua, antu dengimang, tamu Pak, toana. Nabi bilang kalau kau beriman, toana. Jamu dia. Ada di dalek na tuan rumah. Dia baca-baca, selesai dia bacakan, doakan kodon tuaku. Saya kasih makan. Salah saya kalau saya kasih makan? Yang kedua, anak-anak bita, supaya doamu itu cepat sampai kepada Allah, maka doamu itu barengi, ikuti dengan beramal soleh. Apa amal solehnya? Sedekah. Jadi makanan itu dinilaikan sebagai sedekah, supaya doanya Pak Imam cepat sampai, maka tuan rumah bersedekah kepada Pak Imam.
Jadi tiain tu kandre-kandre yang ini kiring yang itu mate. Kadang iman jintu ngambak. Makanya Pak, usahakan kalau masih ada yang pakai tradisi begini, teruskan. Tapi ingat ki, punani kiu ki deng imang usahakan itu ni sadia ya yang asen tu nangaya deng imang. Tentu nang itu mate kakabakada gitu yang semua orang mati na suka yang asen ni sadia. Kebetulan tomate sang Indomie na kan reo tunat talas. Indomie to mina sadia 7 hari. Rasana ji berganti-ganti, Senin mie goreng, Selasa mie soto, Rabu ayam bawang. Nyalle 7 na digima sa imay benar. Bukan Indomie. Ya itu najai digima guru pamaca roso. Kecuali di sini. Di sini subur-subur kibaja servisna. Nah, talang na guru lagi sentensina. Sangin daging nambah. Ya, jadi ini tradisi Pak Ibu. Sama itu saya sering ditanya, Ustadz, kenapa sih masih ada orang yang takziah hari ketiga, ketujuh, 40, 100, setahun? Saya bilang itu intinya doa, tidak ada yang bilang harus. Kalau bilang ki harus berarti dosa pun nanti digaukan. Kalau mau kau gaukan pun nanti aku tetoma kau, bukan kewajiban, bukan keharusan. Itu hanya cara bagaimana supaya tidak putus ki doakan itu tomate. Tenan wale 40 alona silahkan, tapi jangan kau berhenti doakan itu Tuhan. Begitu. Saya pernah diundang ceramah takziah, Bu, diambil 100 harinya bapaknya. Kukutanangi di mana carata? Dia bilang di Jalan Petarani, Ustaz. Saya bilang di mana rumah tak? Enggak, saya bikin di Hotel Mercure. Coba. Dia ambil 100 harinya bapaknya, dia bikin di hotel. Serius, Bu. Apa nak anak-anak Ustaz? Anu niat jadoe. Niat jadalek na manggeku. Saya kumpulkan semua teman-teman na bapakku waktu na masih hidup. Ku kasih kumpul semua di hotel. Apa yang terjadi Ustaz? 3 jam kiku pakai ini ruangan, tidak ada yang dicerita di dalam kecuali kebajikan na manggeku. Doa yang sampai kepada bapakku. Sananna, Bu. Senang kurasa Ustaz. Karena kenapa? Terobati rinduku. Karena saking bapakku na cerita. Na cerita ngasing kebajikan. Salahkah kalau ada anak begitu? Saya biasa bilang, kalau tidak mau aku ambil ke 40 na 100 na tidak usah nih. Tapi kalau ada yang mau, jangan kau tahu bilangi salah. Kayak itu cara wujud seorang anak untuk membalas kebaikan orang tuanya. Yang dilarang dalam takziah cuma satu, Jiwa. Apa? Jangan bikin susah tuan rumah. Itu. Ini juga punya nuju jahit tahu, itu dilarang. Ya. Ini suaminya almarhumah. Mana? Dari dalam. Berapa orang anaknya tadi? Anak 6. Menantu? 7. Berapa nih? Oh 6. Makanya ku tahan nanga. Tak bangka kamu ibu-ibu. Biasa di Kapang. Makassar pernah ke ceramah. Anak 9, menantu 12. Urusan nggak tahu. Kepo. Cucu 7 tadi ya? 6. 7. Ada yang cucu kulantuna? Belum. Yang mana anaknya sini? Ya, lalu ke Kutana disusai kini malam. Ya sudah selesai. Kecuali tuan rumah merasa dijojai. Ini kan tidak senang jadi hadir begini. Tidak merasa dijojai jadi. Tidak. Sudah kedilaran dalam tas siapa bikin susah tuan rumah. Nah harap jadi tuan rumah datang. Ya, sekarang Pak saya jujur enggak tahu kalau di Takalar di Makassar saya biasa capek kasih keyakinan sekali sedikit-sedikit karena tidak boleh Ustaz, tidak boleh, tidak pernah Nabi lakukan. Tidak semua itu pun nanti nagaukan Nabi tapi naton kulen jama. Tidak boleh. Tidak semua itu yang Nabi tidak kerja tenaton kulen jama. Ada yang boleh Nabi, ada yang Nabi boleh kita tidak boleh. Ada yang Nabi tidak boleh, kita boleh. Nabi tidak boleh, kita boleh apa? Nabi itu tidak boleh dikasih zakat, Bu. Kita yang tidak mampu boleh menerima zakat.
Ada yang boleh bagi Nabi, kita tahu sentenak kulit gau apa? Nabi Pak, Nabi Pak. Nabi boleh punya istri sampai 12. Nabi. Kata, coba nih. Berapa sih Bu? Berapa? Lagi Pak. Berapa Bu? 1 Pak. 1 di sini. Nah. 1 di situ. Ya, jangan selalu dihantam Nabi tidak pernah kerja, tidak boleh dikerja. Ini kan baru motor nonta Bali. Bayangkan saya dari Makassar ke sini naik onta. Sanggena lapas atau ten rapi. Ini sebagian umat Pak. Saya menghargai perbedaan itu. Tapi saya tidak suka kalau kita berbeda tapi saya engkau mami. Kenapa? Kita boleh berbeda, tapi pertanggungjawabkan perbedaan tak masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalanku. Sama-sama kita pertanggungjawabkan. Karena tena Pak. Yang asen tahu na pantamari narakaya ya mami kali-kali dari surga iya. Karena biasa tidak takut itu di surga sendirian, tidak ada temaniku. Ada temanku pernah nabilangi, karena bilang Ustaz berhenti mau tobat-tobat mau berhenti mau itu tasya. Tidak pernah itu ada tasya di zaman Nabi. Jadi kukana mau, saya akan berhenti tasya kalau sudah mi pernah nutimba narakaya nasa ginto tasya nuci di lalang. Baik, masih mau kok. Ya, dia bilang tidak ada di zaman Nabi, tidak boleh itu. Mukamu juga tidak ada di zaman Nabi. Berarti kau bid'ah juga. Ini Pak Bu, kalau tidak mau kita terima takziah ini sebagai syariat, terimalah sebagai budaya. Beginilah caranya orang Indonesia, orang Sulawesi Selatan, Punania, Tomoterang, 3 malam berturut-turut ada penceramah menyampaikan dakwah tentang kematian. Kalau di Jawa Bu, tidak ada ceramahnya. Tahlilan di tahu 7 hari. Karena begitulah caranya mereka. Tapi di Arab tidak ada. Ya mungkin karena tidak begitu kebiasaannya. Apalagi di Palestina. Bayangkan kalau di Palestina ini tasya Pak. Alon atau tasya. Laku kapang ustaz karate di Palestina. Iya. Turguru nanjo rudal kah? Nih sento mati tasya mi sento. 700 orang mati. Berarti 700 ustaz. Sementara ceramah ustaz kah nonton pun rudal kah? Ustaz nama itu. Ada bahkan berpikir begini, dia bilang, Ustaz, jamaki susah-susah, kita itu beragama, alle pinawan rate di tanah suci, ribut tamakai, puna nagaukan irate, gaukan tom, puna tena gaukan, itu tom mau gaukan. Kenapa Ibu, kita beragama ini tidak boleh berkiblat ke sana. Yang kita kiblati beragama itu Al-Quran, hadis. Bukan lihat ke tanah suci. Karena di tanah suci tidak semua agama Pak. Ada yang hanya budaya. Nah kalau budayanya orang Arab laki pinawang, bajikan ini budaya tandrin laki pinawang. Kenapa? Karena budaya kita banyak yang sejalan dengan Islam. Kita punya saling menghargai, sipakat tahu. Saling menghormati, orang Bugis sipakat lebih. Kita punya sifat gotong royong, at-ta'awun, akbulo sibatan. Berbesar hati, juluati, hati raja. Kita punya rasa malu, siri, empati, saling berbagi rasa, pacce. Digabung jadi siri na pacce. Masuk pilkada berubah sibi na pacce. Ini budaya kita. Bu, Ibu. Saya kasih ke contoh bahwa tidak semua budaya Arab cocok kita terapkan di sini, Pak. Itu orang Arab, punangan rebu satu kapar nama nangi. Kukana anu sirata ngi Pak, kanre-kanrean rate ri Arab, saking kanre-kanrean kalotor. Toh, nasi biryani, nasi kebuli, nasi mandi. Sirata ngi pun nasi kapar nama nangi kanu kalotor. Toh, katan ri dengan re palubasa, ngan re coto, si kapar ni manangi. Tumpah mi coto na tumpah mi kanre na legaru. Pagi mi. Karena tena kakubukang. Tidak ada cuci tangan.
Dia tidak ada ya. Itu di sini yang mengalir ke sana. Tidak cocok, Pak. Kita di sini tradisi orang Indonesia, kalau lama kita tidak ketemu, salaman, baru cipika-cipiki gitu, salut atau si buntu loh, betul. Orang Arab, Bu, kalau ketemu tidak begitu. Kak murunna bu napasi tundrung. Assalamualaikum. Orang Arab. Sirata nih. Lah buka murunna. Ini kita mau contoh di sini. Duluan rapa bibirta. Berarti tidak semua budaya itu cocok. Apa ini? Kalau ada di sini ahli hadis, ahli Quran, datangkan sama saya dalilnya itu matabi. Tidak ada itu Nabi pernah bilang, Inna Allah yuhibbut tabikin. Tidak ada, Pak. Satu-satunya yang menjelaskan tentang tabi itu ada itu sekarang viral di TikTok. Makali inna katabe. Tapi kenapa kalau ada orang lewat di depan nama tabi langsung ke kanan inna bahanan neana. Padahal tidak pernah agama bilang begitu. Bilang orang matabi dibilang orang sopan, Pak. Tidak ada aturan agama bilang begitu. Ini kesepakatan tak, itulah namanya adab. Kalau dalam fikih dikatakan al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum. Disepakati bersama sebagai sesuatu yang baik. Dan ini hanya ada di Indonesia. Makanya kalau naik di tanah suci, dan dia tahu langkah-langkah aja istiqamah, bukan berarti dia kurang ajar. Dia bukan orang Indonesia dan bukan di negaranya tidak diajarkan matabe. Saya pernah bawa jemaah umroh, Pak. Orang Pangkep. Tiba-tiba tunggu sholat maghrib, dilangkai sama orang Afrika. Watena pote-pote. Nampak bahasa Makassar tapi logat Pangkep. Kadang ngapa mene bangsa bulan-bulan. Langkah-langkah aja kesigama. Jadi ku tegur ki, Pak, istighfar ki. Ini Ka'bah ini di depan tak. Bilang kain tuh Ustaz ya. Bangsa bulan-bulan tidak tahu sopan santun langkah-langkah aja ki kamu. Saya bilang bukan dia tidak punya sopan santun, memang di negaranya tidak diajari matabe. Kan sini kintu ratu tua pri kanjo. Dia bilang kebuka ngapana Ustaz nalangkai ki baru pakai ihram. Kisah itu pun nama ihram bukan pakai apa-apa lala. Memperilangkain tamu ulun narala relipa. Akan nanti kan mati nak jalo Ustaz nak si tundrung alat-alat. Maka dia alat-alat pri kalari. Baji nanti nak ngira patodo bayau. Kade kambulo musim maudu gi pangeran patodo bayau. Itulah kita punya budaya, Pak. Maka saya kadang mengatakan banyak penuntut ilmu hari ini belajar agama tapi tidak mau menghargai budayanya. Ya. Jadi silakan kita belajar agama sampai ke tanah suci tapi pulang ke sini yang kita bawa ilmunya bukan budayanya. Ya, sama sering saya ditanya apa hukumnya maulid. Saya bilang kalau kau haramkan maulid, kau haramkan Isra Mi'raj, mestinya kau haramkan juga 17 Agustus. Kan sama-sama peringatan. Bila mau ke 17 Agustus haram, najempuk ko pa bisa. Iya. Itu kan budaya juga, cinta negara. Bahkan orang NU mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Ya, bapak ini yang pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, baju batik, itu kan orang Indonesia, bukan orang Arab. Tapi begini penampilan tak dipakai pergi sambayang, kan baji. Daripada maki koju, bameko demo, salah tampak. Kau boleh diundang ke polisi setengah mati kau cokok, kamu kau jubah setengah mati kau lari. Ya, makanya sekali lagi Bapak Ibu kita datang sebenarnya mendoakan orang yang meninggal ini dan itulah tujuan kita datang bertakziah dan setelahnya itu semuanya tujuannya bagaimana caranya supaya
almarhum Ade Saningan ini tidak berhenti kita doakan, karena sebahagian hidupnya beliau sudah perlakukan baik kepada kita, sehingga cara membalas yang terbaik adalah jangan berhenti mendoakan beliau. Luar biasa nih almarhumah, 70 pas 76. Weh, cocok nih 76. Hah? Apa nak kalau lupa anak? Berapa tahun nih memata umurnya? 76. Kalau nakana nak bita bu, umur umatku itu baina sittina wa sab'in. Nabi bersabda umur umatku itu antara 60-70. Jadi nakana nak bita, kita akan hidup di dunia ini sekitaran 60-70. Ya, saya tidak bermaksud kasih takut-takut yang sudah 59, tidak. Cuma anak-anak nak bita waspadalah, karena orang hidup itu antara 60-70. Berarti almarhum enggak kami bonus. Mudah-mudahan enggak patoja ki bonus. Mudah-mudahan teh diskon ki gappa. Tapi tidak semua orang bisa hidup sampai ke situ. Ingat, Nabi berpesan orang hidup antara 60-70, tapi tidak semua bisa sampai ke situ. Berarti yang harus takut mati cepat yang tua atau yang muda? Apa nih sepopor? Coba dengarkan baik-baik. Nabi bilang kita hidup 60-70, tapi tidak semua bisa sampai ke situ. Berarti yang harus takut mati tua atau muda? Yang muda. Karena Nabi bilang tidak semua bisa sampai 60. Yang muda iya, maksud saya muda iya lagi namanya. Apalagi tua iya. Berarti mati bukan persoalan dia mau tua mau dia muda, mati persoalan ajal. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau sampai ajalnya seseorang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Ya. Kalau orang berkata tua, tapi orang baru mati, Pak Ibu. Saya pernah ceramah takziah anak-anak umur 10 bulan. 3 hari lalu, hari Rabu, saya ceramah di Sudiang, umurnya 3 tahun. Tapi lebat tonga sekali ceramah takziah Bu, umurnya 113. Iya, di Makassar, Jalan Kandea. Motor kabu, saya di jalan itu berpikir, bukan abaji na jenne agama ta Islam, tena jena wajib kan kita ulang tahun. Kadi kan itu ulang tahun abu wajib jadi na tahun ijo jahi. Sanggena sibilangan tahu lah umuruk na lipa ulang tahun ngini. Kira-kira tena na jahi ki. Pengerangan tomi pengkuetar, sare liling na kanan ini alisai tiu. Teka awat tena tiu tena gigina. Siapa itu ajar gitu mau ulang tahun mak lilin-lilin? Hah? Iseng, lilin-lilin sih kamu tahu anu babi ngepet. Beli makiku, lagi sare lilin. Suruh mak na baca doa supaya barakah ki umuruna. Atau di hari lahir tak orang ulang tahun itu mestinya puasa pas tanggal lahirnya. Seperti Nabi berpuasa setiap hari Senin, karena Nabi lahir hari Senin. Jadi boleh kita Pak pas hari lahir tak ibu puasa ki. Atau tidak mau ki puasa sidakah ki. Ane tak balik pun na tabo ulang tahun na kana traktir karom. Ikaw traktir kita uah. Gili. Iya minta kado, na kau ya mau barakah umur no kau yang bagi-bagi. Itu cara berkah itu. Coba orang tua dulu itu kalau beli barang-barang baru itu napa umba-umba ibu. Bukan itu umba-umbaya pasongka bala, tentu umba-umbaya barakah. Dia bersedekah dengan umba-umba, sedekah itulah yang jadi barakah. Bikin umba-umba, nah taruh di atas motor barunya, nah karena mengasih makai kodongnya barakah na motor beruan, nah pakai tomain jama jaya orderan. Ini bagaimana mau bagus orderan, nanti pada par yang bomba, nah karena tunggu pakai bukan anu sikit. Orang lo na pakai rawer di kanal. Pernah tahu itu ditanya sama anak muda,
Nah, kenapa itu Ustaz setiap beli barang baru selalu kue na umba-umba. Nah, banyaknya aja kue lain. Saya bilang itu umba-umba bukan masalah filosofinya, bukan. Kayak tahun itu ngampan di pare. Kede di modalana. Apa itu? Labu. Kaluku. Boleh aja. Gas. Masa ini modalin juga gas kah? Iya. Ada yang bilang, Ustaz, kan itu Mumbai pun dipalu tal lagi. Puna tinoki, Mumbai yang ini karena umba-umba, jadi umba-umba yang dalle ka. Bukan apa bedana pun palu ki basso. Antu basso tal lagi. Tinotong pinapa Mumbai, apa nangyari ki basso? Yang mana lebih kaya, pabalu basso, pabalu umba-umba? Jadi bukan filosofi itu, Bu. Tapi itu bersedekah. Sedekahnya yang jauhkan kita dari bala. Umba-umba iya. Saya pernah ceramah tasya orang mati di kandung umba-umba. Totoa, Bu. Tena begigina. Tiba-tiba rapa-rapa ngale umba-umba. Nusi lalu nani angka. Iya. Belum ada kelapanya banyak. Begitu musuh talat cikin tama. Tena kulinau. Tunru hidungku nasi kali mati. Mati di kalung umba-umba. Kalau minjau umba barakka, bin. Umba-umba mau. Makanya, Bapak Ibu, umur bukan persoalan dia mati karena umur, tapi ajal. Atau di sini masih ada kapan lebih tua daripada almarhum? Masih ada di sini 80 tahun. Lalu sun. Tahu? Kita wajan ke dulu tahu, siapa tahu ini kita cak. Ada di sini 80 tahun. Tena mo? Oh, bal lagi. Todo ini 70 sini. Mana 70, Bang? Oi, 70. Mana 70? Hah? Apa nama rasa muda ngasih? Itu yang di sini tua. 70. Di depan sini kapan tidak ada di sini 70, masih muka 30 kuliah. Pak Desa umur berapa Pak Desa? Hah? 60, Masya Allah, masih seperti 59. Kalau saya 60 sama lagi pernah dibalik. 60 dibalik 90. Itu umur Pak Ibu bukan persoalan banyaknya jaina, tapi persoalan barakah. Nah, kembali lagi barakah. Biar orang 70, 80 tapi masih aktif tinggi berjamaah di masjid, itu kan berarti umur tak barakah. Saya kadang heran itu Pak, rata-rata biasa Pak kami masih ngapa saya itu tua. Nah mestinya itu tua ya istirahat makin dibala. Toh terbatas tenaga, tapi kuliah rata-rata Pak masih gising itu tua, pensiunan, lalu tahu mami nyawana. Itu semua penghuni masjid. Karena kusen kena kemeanga sing anak budaya. Anak budaya gunung kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Bukan anak muda kampung baru, bukan. Anak muda kampung baru sini rajin semua ke masjid, pun Jumat. Terus lagi. Pak Ibu, saya itu bapak-bapak coba dipikir saya. Itu sembahyang Jumat wajib tidak? Pak, sembahyang Jumat wajib tidak? Sembahyang asar wajib tidak? Tapi kenapa jayang itu sembahyang Jumat dan sembahyang asar kan? Nah, sama-sama juga wajib. Tidak Pak, bukan persoalan sekali seminggu. Seandainya itu Jumat bukan untuk laki-laki saja, mana Jumat pasti banyak tidak ke masjid. Jadi sebenarnya dia ke masjid sholat Jumat bukan mau pergi jalankan kewajiban. Eronya ini karena burak nih. Iya. Makanya itu yang ke masjid hari Jumat itu ada laki-laki dan orang Islam, laki-laki Islam. Jadi kalau ada laki-laki di luar masjid tidak pada hari Jumat dia tidak ke masjid, dua di kemungkinan bukan Islam atau teh burak nih. Tanjaknya di sikama burak nih. Ya, saya tidak mau toleransi Pak kalau Jumat. Mungkin 5 waktu boleh lah kita bolong-bolong, tapi Jumat tidak bisa.
3 kali kita tidak sholat Jumat, Allah sudah kunci hati kita. Makanya orang yang 3 kali sudah tidak Jumatan, bu, anu sana untuk terasana hatinya. Tidak bisa lagi terima kebenaran. Makanya yang 3 kali tinggalkan sholat Jumat dengan sengaja suruh sahada ulang. Kagak singka mate, tidak kuliah disambayangnya itu. Iya Pak, serius. Karena itu Jumat menjadi hari raya, hari besar. Makanya dipisahkan tahu puasa pun lalu Jumat. Kecuali ada yang menemaninya. Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Karena hari Jumat itu hari raya. Ya, makanya saya kembali, umur itu bukan persoalan banyaknya tapi barakahnya. Lebak kasih kali ceramah, ada orang tua umurnya 86 tahun masih datang pergi dengar takziah, pakai tongkat, pakai jaket. Saya ingat pesan-pesannya toto aku riolo anak-anak, puna cini-cini ko totoa, kau lihat orang tua sudah tua, tapi sumanga inji nu cini, repe-repe seko gasing karena saya ko barakah. Maksudnya barakah di situ bukan dia punya berkah Pak. Biasa nak kasih ki resep, apa nih gaukan, apa kuliah nih jama, supaya walaupun tua nih usia tapi tetap ki sehat. Repe setom apa? Selesai ceramah ko kiu ki puang, kebetulan orang Bugis, puang sini-sini ki duduk. Ngapa kina? Saya bilang, ero kekutanang ini, mau bertanya ini puang. Berapa umur tak? Dia bilang 86. Tuhan apa resepnya? Karena ruang mau nugaukan. Insya Allah tua kok sehat kok. Apa itu puang? Yang pertama kurang-kurangi tidurmu. Banyak tidur cepat mati. Tuh juga. Karena tidak ada kejadian yang sambun tindro pun ada tindro. Tidak bisa ketot tindro, tapi jangan terlalu banyak tidur. Karena tahu-tahu lebar sampai isa tindro meropi mangaribi dan pembangun. Jadi dia cuma hidup antara maghrib dan isya. Sekali mami mati. Apalagi punya rumah lagi pada. Dia bangan resahu ratindro meropi bukan dan pembangun. Kuasa ular. Ada yang begitu biasa toh? Ada toh? Ada biasa yang begitu kita lihat. Nggak ada. Nggak ada toh nggak ada. Nggak ada, mana? Makanya Pak ulama-ulama tasawuf itu banyak sekali memuji itu kopi. Kopi. Dia puji itu kopi. Kenapa? Karena dengan minum kopi ulama tasawuf itu bisa begadang. Dan dengan begadang dia pakai untuk ibadah. Iya. Makanya kalau ada di sini mau jadi ulama tapi tidak suka minum kopi, ya susah itu Pak. Karena pasti kalau jarang minum kopi patah dudukan. Saya selalu dibilangi sama saya punya kiai karena saya tidak minum kopi. Saya itu udah tahu itu saya punya kiai kalau datang ke Makassar kalau jam 12 malam itu dia bilang kau tidur. Ya dia itu sampai tak jam 3 Pak. Tahan. Saya enggak, karena tidak minum kopi pun coba-coba belajar minum kopi. Ada saya punya penyakit mah. Apalagi minum teh tidak cocok. Nanti mati. Ya tapi kalau kita mau cek Pak sebenarnya itu kopi dengan teh itu katanya itu lebih keras teh daripada kopi. Makanya itu kalau ada gelas batu dipakai yang putih suka dipakai minum kopi dan suka dipakai minum teh lebih cepat itu kuning dipakai minum teh daripada minum kopi. Ya karena memang kandungannya teh itu lebih keras daripada kopi. Ya, jadi kurang-kurangi tidur tak? Terlalu banyak tidur. Nabi itu 3 kali tidur satu hari. Tapi pendek waktunya. Nabi tidur jam 11 malam Pak, bangun jam 3 subuh. Berapa jam gitu? 12, 1, 2, 3. 4 jam tidur malam. Bangun tahajud, selesai tahajud, Nabi tidur lagi, bangun begitu sholat subuh. Nah ini yang banyak tidak contoh Pak. Jadi tidak dianjurkan itu Bapak, tidak dianjurkan itu Bu punang bangun makin tahajud, nampak sambung isanggenna subuh. Tidak dianjurkan, disuruh kirot tindro lebat tahajud tidur dulu, bangun di waktu subuh. Tapi apa pun lebat kita tahajud tindro lohor mami kim bangun. Kelupai subuh. Tapi itu sunnah Bu. Kenapa kita disuruh tidur dulu sebelum pergi sholat subuh? Saya temukan jawabannya. Saya lah ini Pak di masjid. Saya juga biasa jadi imam subuh Pak. Kadang biasa selesai sembahyang subuh. Nah batu itu bapak-bapak kadang-kadang ustaz.
punang maca ki pangumpus subuh tema kila bududu bukan ngapa ya Ji. Saya itu mengantuk Kak. Kejanduan bangun tahajud. Saya bilang berhenti makin tahajud. Masa tahajud tak bisa ki 8 rakaat tena kita dodo. Si kalina sampai subuh tak dodo ki. Nanti sampai subuh wajib antu tahajud ke sunnah. Dan inilah sekarang umat Pak. Sekarang hari ini banyak orang lebih membesar-besarkan, lebih nasuas-suarin itu sunnah daripada wajib kah? Lebih nautamakan itu sunnah daripada wajib kah? Bisa tahan salat tahajud 8 rakaat tapi salat subuh tak dodo. Lebih bagus tinggalkan tahajud tak daripada kita salat subuh asal-asalan. Banyak itu sekarang kenapa kalompo sunnah daripada wajib kah? Seperti kemarin bulan Ramadan. Banyak pergi tarawih, tidak sampai Isya. Tidak mau batin. Toh? Kenapa belum pokok sembahyang Isya? Tidak, Ji. Pulang pas tarawih. Tidak diterima itu sembahyang tarawih. Yang pun tidak sampai Isya karena sholat tarawih dilaksanakan sesudah Isya. Jika mau tahu itu Pak, biasa tahu pun saya kayaknya di sini jarang ceramah subuh kalau Ramadan toh. Ya, saya biasa Pak di Makassar. Saya ceramah subuh, ada ibu-ibu di belakang yang ngaji. Aku bilang, ibu, mengaji itu baik, dengarkan ceramah juga baik. Tapi kalau dengar ceramah sambil mengaji itu tidak baik. Masa kata cerita kau maca? Nah karena ceramah mau kau dengar di ustaz. Mana kau bisa dengar kau pun maca kau? Pernah kau begitu segeak kari masigi kah sama nenek-nenek? Nah karena kau ceramah mau kau dengar. Dia bilang tidak, berhenti ibu. Nah bilang tidak mau tak. Bulan tidak mau kalian juga ceramah. Sama-sama makin semua mengaji. Kalau ada mengaji semua. Kalau mau dengar ceramah semua diam. Supaya didapat semua pahalanya. Ngaji ibu belum tentu dipahami apa yang dibaca. Tapi ibu dengarkan saya ceramah sudah pasti dipahami apa bukan. Betul. Adab juga masa kita cerita kau sibuk tuh. Akhirnya pun sampai selesai ceramah tidak berhenti mengaji. Nah karena lalu nak ada urusan mau kasih patama. Mau milih apa? Nenek-nenek kudu tangkis minjo. Sama itu, mohon maaf. Saya mau tanya. Banyak orang besar-besarkan sunnah daripada wajib. Bu, ibu, yang mana wajib sholat maghrib atau sholat tarawih? Yang mana wajib sholat isya, sholat tarawih? Yang mana wajib sholat subuh, sholat idul fitri? Tapi mana yang lebih cantik pergi idul fitri, pergi sholat subuh? Nama idul fitri dia palapasan dah. Sangi mami beli simer. Si Karina meri masih ke sambayan subuh dah. Sangi mami dokmes. Nanti talakona saya mami kadian, talala saya merenda-rendana. Sambil mangaribi masih ka, ne ingin rini jalan kutek nih. Tapi begitu pergi sembahyang sunat tarawih dah, saya mami cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu tabi, dengarkan firman-Nya Allah. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Orang kalau pergi di masjid, teh iman dibatui, teh pengurus kan dibatui, teh ayu ustaz kan dibatui. Tapi kita ke masjid sholat untuk apa? Dibatui Allah Ta'ala, sarang kidalle. Jadi orang masuk di masjid harus cantik, harus gagah. Karena yang didatangi Allah Ta'ala, sariki nyawa. Masa pergi ketemu pejabat gak namamu si kalero si buntul Allah Ta'ala lalang baju kaosnya. Kita ketemu presiden pakai baju kaos, nausir ko pas pampres. Ketemu Pak Desa saja harus sopan-sopan. Masa ketemu sama Allah Ta'ala lalang baju kaos? Tak, jangan dong. Ibu-ibu pakai talakota yang bagus-bagus kalau pergi tarawih, kalau pergi di masjid. Jangan pakai tentu talakoringan. Ya pun nilap pagi ka mama bijarin na. Nampe rukku ki banya nyanyi ngatangka kinaya. Ini parasut. Katanya kita tentara pari mah parasut. Pakai yang bagus-bagus, Budi.
Bapak-bapak juga ke masjid pakai pakaian yang paling bagus. Saya selalu berkata, mohon maaf Pak, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi tolong kalau ada baju kemeja tak, baju tak yang paling bagus itu dipakai kalau masuk di masjid. Jangan pakai baju kaos, apalagi kaos partai. Jangan ki. Apalagi baju pilpres. Ya leba punya ni betaya. Jangan ki. Takak beri kinabaca itu di buku Allahu Akbar coblos nomor 3 aku dong 16%. Di sebelah Allahu Akbar nomor 2 oke gas mahal gas apa ini? Oke gas mahal gas. Jangan dipakai itu. Termasuk bapak-bapak. Mohon maaf banyak kuliah pakai sarung ini. Tapi mudah-mudahan tidak pakai di tadi sembahyang. Antum meresarunta Pak. Perhatikan ini. Teki boleh kiri boko karena baca itu tahu ribu kota. Tuh jengak, saya ini suka membaca-baca. Karena mau tidak mau sembahyang tunduk gitu. Tidak mungkin kayak begini. Kalau merek baju mungkin tidak jadi baca. Kali dong kota ji. Tidak mungkin orang sembahyang begini. Orang sembahyang begini. Udah labu pengumpul ada gimang. Oh labu suka dibaca ngasih itu dari kantai. Ke satu gitu merek na to sarung atau bisa jadi taruh di atas atau tak kalah polom nih. Anak kata selalu baca ada gimana dibaca ngasih wadimor. Atlas gajah duduk. Kak jalekin dalikangku ya KBHS. Miriam Pina mulamul di pohon kurma. Sapira al hilal. Capak duduk tere mana cini ki. Apa jadi ngapa nak dorok iya kainna. Nak dorok nan jo kucini jo lipak nan jo ya. Salo na pen ruku, ero meniku baca. Kaya na ruku kenapa mina cini? Oh sarun cale. Ya nya nakador. Jangan dia pakai yang bagus-bagus Pak. Apalagi kalau kita ke tanah suci. Banyak orang pergi tanah suci pakai baju kaos. Padahal sholat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada Nabi Muhammad di situ dimakamkan. Tidak malu-malu kita Pak berjamaah dengan Rasulullah. Begitu pergi di Jabal Rahmah, Jabal Uhud, pergi jalan-jalan, lalangi senjuk bana, lalangi kemejana. Gak gana pun ambil japa-japa, mari masih kan pakai yang indah Pak, kalau masuk masjid. Ya. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu tidur. Tadi yang kedua, Nabi tidur sesudah tahajud. Yang ketiga, Nabi tidur sesudah sholat duha. Jadi Nabi itu Bu, kalau pagi sudah duha, tidur. Bangun lohor. Sudah bangun lohor, kemudian beliau makan, lanjut kerja. Begitu Nabi Pak. Kita di sini lohor, mama bobo. Lohor, mama bobo, cokmo. Kalau Nabi itu tidur, sholat, makan, kerja. Jadi boleh orang ustaz tidur pun nabari basa? Boleh, tapi setelah duha. Jangan tidur setelah subuh. Jangan tidur kalau matahari belum naik. Tidak baik itu. Saya kata guru saya Bu, lebih bagus terlambat ke sembahyang subuh daripada tidur ke pelek pas subuh. Kebanyakan itu orang tua ngajari begitu anaknya, nak bangun mau dulu sembahyang ya baru tidur kok lagi. Enggak Bu, biarkan dia tidur sampai puas. Begitu kita rasa subuh tidak lama lagi akan pergi, bangun kami cepat, nak bangun mau. Salat subuh, suruh nonton. Lebat ibu naik mata loa, sudah naik matahari, baru tidur silakan. Asal jangan dia tidur dalam kondisi matahari mau terbit. Kesehatan tidak baik. Paling cepat ada apa itu? Apa penyakit kalau orang tua dulu? Pikun. Yo, loa. Diabetes, gula. Paling sering naik itu. Tensi. Itu banyak orang sudah subuh tidur kor-koruan itu. Karena tensina. Penyakit banyak muncul itu sesudah subuh. Kalau mau tidur sesudah matahari naik. Tidak bagus untuk rezeki, tidak bagus untuk jodoh. Oh, kok cepat dapat jodoh, bangun kok subuh. Betul. Khususnya jomblo-jomblo. Jomblo. Cepat dapat jodoh, bangun kok subuh. Baras aku.
Tapatan tumain niya pegawai, abuya jodoh na chini ko langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Para nogapa punalalan dia ko di kamaran, mopo. HP. Lampe ni Suroy, jaina na pala. 500 juta, 1 miliar. Badi nikahi mana dia ni napalong mutun. Kung nanaki kupala ki motor duit ko. Rugi-rugi. Perempuan tidak tahu masak. Saya bu pak, kutanya mantau istriku, kalau tidak tahu kau masak, ku kasih kau 2 pilihan. Ku ganti kau atau ku tambah kau. Baik. Sekarang begini tebal na buku masak na istriku. Saking takutnya kehilanganku. Makamannya na perempuan tidak tahu masak. Di YouTube itu cara bikin es batu saja ada. Jadi mau kau belajar. Susnya perempuan, mau cepat dapat jodoh? Yang perempuan ini, dengar, baik yang ori maupun second. Atau siapa tahu ada yang ori tapi stok lama. Resepnya 3, kalau mau cepat dapat jodoh. 1, sholat duha 6 rakaat. 6 kalau jodoh. Setelah itu baca surah Ar-Rahman. Kedua. Dan yang ketiga, jangan mahal panainu. Insyaallah cepat kau itu dapat jodoh. Ayolah suruh kau punya 1 miliar rupiah. Kutu. Tidak ada tahu di sini. Insyaallah yang belum dapat jodoh ini hari, insyaallah lewat tidak lewat tahun ini, insyaallah ada jodohnya. Sedikit amin, berarti sedikit mami ini yang jomblo. Ya. Tidak bagus untuk rezeki, dalil. Kata guru saya, orang yang suka tidur pagi jauh rezekinya. Saya kalau ditelepon subuh-subuh pak, sudah salah subuh udah ditelepon nggak? Ya, Waalaikumsalam Abi. Kau tidur, bangun. Miskin kau kalau tidur subuh. Asumanto kenapa? Karena miskin kau kalau tidur subuh. Semangantu apapun jagai. Nanti lewat sudah naik matahari baru tidur kau lagi kalau mau. Tapi saat matahari naik itu jangan lalu kau tidur. Di situ mau kau minta banyak sama Allah. Karena kajian nama malaikat angeran dalil. Situ bagus rezeki. Apalagi yang pengangguran, bangun kau subuh. Pengangguran sholat subuh jam 10. Malaikat kalau lagi nalanas. Nah kenapa mulai dicatatkan ini tahu? Catat di subuh waktu duha. Catat duha, tidak pernah sampai subuh. Mau tadi malaikat yang ngirim catatan subuh garis miring duha. Kamu mami. Kalau ada pengangguran bu anak tak, bangun di subuh, sudah sampai subuh, suruh tunggu dulu, matahari naik. Begitu matahari sudah naik, suruh tidur lagi. Ya biar juga bangunnya apa nana jama. Pengangguran, suruh bangun jam 5 sore supaya makan siang, makan malam nana jama. Lalu subowo. Maksudku ini motivasi. Iya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk yang mau bergerak Allah yang jamin ke rezekinya. Kalau ada di sini tidak punya rezeki sebenarnya Allah mau kasih kita tapi giok kok. Sapu-sapu mai halaman rumah tiba-tiba ada manajer, ada bos lewat. Naliak ko apa nu jama, tene jama-jamanku iko mo ko di kantorku lagi cari OB. Jadi OB mako dulu, minggu depan ada pengangkatan, diangkat kok jadi staff. Caranya Allah sariki dalle. Bagaimana cara mau dikasih dalle kalau tidak ada gerakan? Anda duit pak, ada uang ini. Eroki nasari Allah Ta'ala. Tapi mau lewat mana? Katanya apa-apa. Janji mau peribala. Jadi dari bagaimana caranya ini rezeki mau kasih turun Allah Ta'ala penalalannya ke di kamar tatindro. Masa mau kasih turun dari palaponga? Pasti nak carikan bagaimana caranya ini. Oh, ada bos di dekat rumahnya. Titip gitu dan lekku di dia. Nanti kau pergi kerja jangan kau lewat di sana, lewat di sini kok. Karena ada pengangguran mas sapu-sapu. Nu dapat bawa pi di kantormu, kasih ini rezeki. Itu caranya Allah. Eroki nasare tapi pasti pakai cara, pakai jalan, pakai tampak. Eroki nginum bawang pasirnya kacana. Sama rezeki, agioki. Itu. Antu caca kacimiki. Apa nama kan itu caca kah? Lamu pakai sayap pak.
cicak tidak punya sayap, tapi cicak sekarang masih ada hidup. Sekiranya Allah mau musnahkan cicak gampang sekali. Tapi kan cicak tidak musnah, Pak. Sampai sekarang kita masih bisa lihat cicak. Berarti cicak angan ringgi lamu. Dia tidak akan dapat rezeki itu cacak kalau cuma menempel saja di tembok. Tapi alhamdulillah ada rezekinya, ada jalannya. Dia bergerak diam-diam merayap. Maka datang seekor nyamuk. Enggak pamidalle. Hap. Gila. Antu jangan bajina dalli nah. Ada ayam mati kelaparan? Ada. Mati di sanggar jahit. Nasib pelakunya. Itu ayam, Bu, setiap dia gali tanah ada rezekinya di situ. Saya di rumah pelihara ayam, Pak. Dan saya buka-buka banyak referensi tentang ayam. Itu ayam biar di dalam kandang bisa hidup tanpa makan selama 10 hari. Tapi ayam tidak bisa hidup tanpa air selama 3 hari. Asal niat jadi nih nanti jangan apa, biar tidak dikasih makan 10 hari tahan. Nanti 10 hari baru mati. Iya. Kenapa ayam bagus dan lena begitu? Karena ayam suka bangun subuh. Tuh, makanya karena tutoya riolong bangun-bangun mau naik, nah karena salah dalek jangan. Karena ayam tahu bangun subuh-subuh, nah sambuki malaikat kangiran dalek. Kenapa ayam cepat bangun? Hah? Kecepati tidur. Ada ayam begadang. Ayam geprek. Entu jangan apa? Tidak ada itu. Begitu mengaribi, mau terimit-tindra. Ya betul nanti terikim bangun. Kata tete apa pikir tindra, te kamu kirim bangun. Itu ayam, Bu, jangan salah. Saya kenapa saya pelihara ayam di rumah, Pak? Saya termotivasi dengan hadisnya Nabi. Ya, nah karena Nabi ta, idza sami'tum siyahan diaka, fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Siapa yang mendengarkan suara ayam jantan berkokok di malam hari, fas'alullaha min fadlihi, berdoalah kalian kepada Allah, fa innaha ra'at malakan, karena dia melihat banyak malaikat. Jadi ayam itu, Bu, matanya bisa melihat cahaya yang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia dan diyakini itulah malaikat. Kenapa ayam berkokok kalau pagi? Bukan melihat cahaya matahari, tapi dia melihat jutaan malaikat yang turun bagi-bagi dalil. Ayamku berkokok tengah malam, Pak, jam 2, jam 3, padahal tidak ada matahari, karena dia melihat malaikat yang turun mengangkat doanya orang yang berdoa saat tahajud. Makanya ayamku kalau berkokok di tengah malam, Bu, berdoa, Kak. Karena ku yakini ada malaikat. Tapi kapan nggak jalo berarti dia paluka. Si Saleh pun kita dengarkan suara anjing. Kalau anjing menggonggong, itu baca kita aus. A'udzubillahi minasy. Kenapa? Karena dia mendengar orang disiksa di kubur. Ini setan. Dia mengerau, menggonggong karena ada orang disiksa di kubur dan anjing mendengar. Ya? Jadi kalau kukuru, berarti ada malaikat. Tapi kalau bajiki mirip, anjuk kana mirip. Bajiki gang. Nah, karena lalu mirip nah. Contoh jianu. Itu baca kita aus. Makanya, Bu, karena ayam itu berjasa bagi manusia, maka setiap kapten Rini pun nak mauduk ki, pun nak pare ki apa? Embere mauduk pasti dibawanya ada ayam tuh. Karena ayam berjasa bagi manusia, tiap pagi berkokok nak kasih bangun ki. Kenapa bukan kiti? Kenapa bukan bebek? Bebek cari tanah di jahit. Kakak bilang mau lagi mirip. Nah, kursiku. Jadi luar biasa ini, Pak. Saya suka pelihara ayam di rumah. Alhamdulillah tahun depan kayaknya saya tidak beli ayam. Karena ayam saya ya kemarin menetas 9 ekor. Ya, pikir kini aku parakai bagaimana kita tinggal di kompleks. Pernah mertuaku tinggal di rumah, nah lepas ki.
Pas itu mau undang-undang pengesahan Pak, kalau ada ayam tak berak di rumah orang, menuntuki didenda ke 10 juta. Baru mertuaku na lepas. Datang ke sebelah tetanggaku, marah-marah tetanggaku. Dia bilang, Ustaz, kandangnya ayam tak. Habis bunga-bungaku, datang mertuaku. Tidak kusuruh ke situ, rusak ya. Pahit tangkis minggu. Ya, makanya Bapak Ibu yang saya hormati sekali lagi, yang kita tidur pagi. Jadi Nabi itu tidurnya 3 kali, tapi pendek waktunya. Malam hari, pagi setelah tahajud, dan setelah salat duha. Jadi itu resep yang pertama, supaya panjang umur tapi tetap sehat. Yang kedua terakhir, supaya umur tetap panjang tapi sehat, minta selalu didoakan orang. Saya tanya ini Pak Haji umurnya 86, naik Pak doangan Ki Haji. Nah karena anak-anakku, kuku tak nang siapa anak tak, nah karena 12. Satu mama, satu bapak, 12 anaknya. Saya telusuri Pak, rata-rata orang lah umur, nah pasti jaya anaknya. 76 saja, nah 5 anak. 5 anak bisa sampai 7 anak. Saya pernah ceramah di Malengkeri, umur 92, anak 9, menantu 9 juga, cucu 28, cicit 31. Saya ceramah di Sudiang, umur 81, anaknya 6. Saya tanya cucunya berapa, dia bilang tidak ku tahu Ustaz, tapi cucu gabung cicit 78. Cucu campur cicit. Pokoknya bicara mata sia kak banyak orang itu 2 peta tenda sangi cucu nak kuasai. Bukan aja kalau foto keluarga kini ukuran triples. Logikanya begini Pak, Puna Jaya tak jadi Pak doangan Ki. Coba berapa kali orang sembahyang satu hari? Berapa? Satu hari berapa kali? 1 hari 5 kali ya, bukan 5 hari 1 kali. Berarti kalau 12 anak, 12 kali 5, 60 yang sampai doa kepada Allah untuk orang tua ya. Teka matalak bumurta. Inilah yang dimaksud Totoa Tariolo, banyak anak, banyak rezeki. Rezeki apa? Rezeki doa. Makanya ini resep bapak-bapak, ibu-ibu, penairo kilak bumurta, jeje anak tak. Supaya jaya Pak doangan Ki. Pak, masih muda-muda, cetak banyak anak, supaya banyak doakan Ki. Bapak-bapak, cetak banyak anak. Nggak bisa misteriku Ustaz, cari cara. Pelihara anak yatim, ambil kemana kanta. Apakah kita dimaksud? Apa kita dimaksud? Kakak teman tuh biasa sambaran dipikir bela. Kalau pabrik masih bisa berproduksi, jangan tambah pabrik baru. Banyak cara, makanya itu dalam hadis dikatakan, orang yang mati tidak putus amalnya kecuali waladun soleh yada'ula. Doanya anak soleh yang mendoakan. Nabi pakai kata waladun, bukan ibnu. Karena waladun itu anak secara umum. Apa batuannya? Tidak mesti anak kandung yang sampai doanya kepada orang tua. Biar bukan anak kandung tak, tapi kalau kianggap ki seperti tonya anak tak, nanggap ki seperti toto anak, doanya sampai walaupun kemana kanta. Jadi jangan berkecil hati yang tidak punya anak. Baik saja anak orang. Saya 8 tahun menikah, Bu, belum dikasih anak. Tanggal 25 Mei kemarin saya 8 tahun. Saya tidak pernah patah hati, saya tidak pernah patah semangat. Saya bilang sama istri, bahkan dia bilang istri, kalau mau cari yang lebih subur, cari maki. Saya bilang, masalahmu, masalah kita bukan pada kau, tapi pada saya. Saya bilang, saya justru bilang, kalau mau cari suami lain, cari mako. Tapi dia bilang, kita mau kalau mau cari istri, cari maki. Saya bilang, sudah, kalau kau tidak mau, saya juga tidak mau, sudah nikmati nih. Nabi Ibrahim 80 tahun lebih baru dikasih anak. Nabi Zakaria 80 tahun baru dikasih anak. Kita baru 8 tahun. Nanti mungkin Allah bilang, Zain, ada pi rumahmu yang baik, ada pi kendaraanmu yang baik, banyak pi tabunganmu yang bagus, baru ku kasih kok supaya bisa nu parakai baju-baju. Ya, makanya sekarang karena saya sadar tidak ada, ya saya baik-baiki kemanakanku. Ini mina maksud biasa orang sebagai pancingan. Banyak yang kasih tahu piko di sini, piko di sini, piko di sini, piko di sini, piko di sini. Ya kalau belum pi waktu nah. Piko di sini ben diuru, kasih nggak sambaran gimana uru. Ya, saya punya om 13 tahun menikah baru punya anak. Gara-garanya saya masih kecil, beliau kebetulan tukang servis Pak. Servis televisi.
Pika main di rumah nah, ada kabel telanjang, kulempar naik di lemarinya. Pulang itu istrinya, di atas lemarinya itu kunci ya. Main salah, dikontak ya. Masuk rumah sakit. 1 bulan kemudian hamil ki. Gara-gara dikontak. Saya pagi tanya istriku, mana aku kontak? Karena wajib. Nah, karena kasing kero mana sampai, temu kontak ya pun ero jago. Tapi sekali lagi Pak Ibu, saya selalu mengatakan berbuat baik sama siapa saja. Karena kita tidak tahu dari mulutnya siapa doa itu sampai. Siapa tahu anak tak kira nuang Pak doangan ki, justru doa itu datang dari kamana kanta. Kan tidak tahu, makanya tugas kita sekarang anak-anak tak kibarkai baji-baji supaya apa dapat doangan ki pun mati. Sekarang banyak orang tua Pak yang dicari orientasinya apa, tujuannya apa, selalu urusan dunia. Teka mana nak jadi PNS, teka mana nak jadi pegawai. Belum tentu pegawai sukses. Utamakan agamanya dulu. Ya, tanya Pak Babinsa, sekarang jalur jadi TNI, bisa orang, ada jalur khusus untuk penghafal kan? Ada. Untuk ada di belakang Pak Bimas. Mau jadi polisi, ada jalur khusus untuk penghafal kan Pak? Ada. Mau jadi PNS, ada jalur khusus. Makanya utamakan anak tak dulu jadi penghafal. Baru yang lain-lain. Jangan selalu tujuannya ini begini. Tenu talas sapura tenu jadi pegawai. Belum tentu. Ada itu anuku, keluarga aku itu sepupu 7 kali nama mamaku. Itu pun nak gompo-gompo ki kumpul keluarga ki sangin abseng-aseng kemanakan. Apa jama-jaman, apa jama-jaman, apa jama-jaman. Ada si kalingku nak kota nang apa kerjaan nak kana terangkat matante. Apalagi nak kana tahu jadi orang. PNS pina pana cini tahu ki. Saya di samping na bukan PNS, sang imam nggak deh. PNS pita na tahu, berarti nak kita tahu. Jika nak kita kota nang apa kerjaan kau selain ceramah, aku bilang anu di tante pegawai swasta. Nak kana lalu kodong. Nak kenapa itu masa depan? Aku bilang masa depan pilih pikir. Kama-kama mau rengen 2024 bisa jiki lewati. Alhamdulillah Pak 8 bulan kemudian kumpul keluarga ku cari kita orang yang tidak ada. Karena kemai ini tahu nak kena sangin tahu na teh ai saya reji tahu. Iya PNS kah. Tidak ketemu kah? Ketemu adek, nak kutanya ke adek, nah mana kakak nu? Nak kena jangkit dulu ganggu kak. Pusing. Kenapa? Dicari ke orang BRI. Hah, Pak. Andre tahu. Kamu tadi boy, sampai sulit sekarang dapat sekolah. Kita bukan jaki orang, alhamdulillah. Bukan jaki orang ini. Alhamdulillah. Ada di kendaraan roda 2, roda 4, roda 3 ya mami tidak ada. Rumah kontrak. Ku pusing kamu. Saya bukan mana-mana, ku sampaikan saya bangga jadi kontraktor. Kontrak-kontrak rumah. Saya bangga. Kenapa? Kalau bos sangat pindah rumah kan. Itu daripada labu suki dia mau renovasi. Bila saya misirku, ndak suka saya rumah ya pikir cari deh kontrak rumah lain-lain. Nanti saya mau deh. Daripada kontrak beli rumah cicil 10 tahun. Syukuran na pangeran gitu piring na pangeran lagi kulkas 5 tahun dibayar di besok. Ya, sebenarnya Pak itu hidup ini selalu saya katakan pakailah asas manfaat. Manfaatnya yang kejiri kita gayana. Manfaatnya. Itu yang bisa sesa karena gaya. Anu siratan kulen gini pake, ini bajiki, akhirnya kateton na jojai. Kateton na sesa. Opa sudah bisa beli rumah baru di sebelah, sudah bisa beli motor baru. Akhirnya semua itu jadi motivasi. Dari rempi bala dari baki ini kamari pau. Bilang suami itu di sebelah sudah menikah, tidak bicara kok. Ya, makanya Bapak Ibu dorong anak tak motivasi. Saya kira di sini banyak tempat-tempat penghafal ya, banyak di sini penghafal Quran. Motivasi, bawa pi jalan-jalan. Kalau nak kasih ki bisa hafal Quran. Mak, ku hafal mi 30 juz, bawa pi jalan-jalan. Pi di umroh kah, pergi Turki, pergi Jerman. Punane pendoeta, punane sawata liki balukan. Bu, anak yang hafal 30 juz surga nasarean ki. Itu Nabi yang jamin. 30 juz anak tanah hafal, maka yang 30 juz itu akan disuruh cari 10 keluarganya dan paneran tamar di surga iya. Ada temanku 10 orang anaknya, dua-duanya 10-10-nya hafal Quran 30 juz.
Berarti kuotanya 20 orang. Kalau 10 kali 10, 100. Kuotanya 100, Pak. Jadi sempat aku bilang, "Kapa tahu masih ada kosong kuota daftar saya." Dia purinangku ketemu di Masigi, sambil tersenyum, nakan alhamdulillah Ustaz. Kenapa Ki? Kenapa Ki Om? Dia bilang, kemanakanku baru-baru hafal 30 juz. Ada teman itu, nakana, kemanakanku 30 juz min hafal. Pasti masuk surga, Mak. Saya bilang, tunggu dulu. Antu kemanakan tak? Berapa bersaudara? Dia bilang, 8. Aku bilang, tidak masuk kok. Kau pasti mau bapaknya 2, 10. Kau purin aja kok, nabi lagi. Jadi kalau kau yang mau masuk surga, kau yang harus punya anak penghafal Quran. Bayangkan kalau dia mau ke Turki, mau kemana? Habis wanta 100 juta. 100 juta jiwanta habis, tapi dia 30 juz naneran kita mari surga ya. Tidak cocok, Bu. Tidak sepadan. Masa 100 juta di harganya surga ya? Ada orang biar 2 triliun, Bu. Mau nak beli itu surga ya? Nah, masa kita dikasih anak penghafal 30 juz, biar anak tak mau pergi di Turki, di sawah, bawa tepi jalan-jalan, karena dia setengah mati menghafal. Tidak gampang itu 30 juz. Juz 30 lagi na poso, Ki. Bawa, mau pilih mana nak? Mau ko pilih Palestina, kusturun ko di Gaza. Bu, cini-cini kisahin tuh kodong penderitaan na saudara-saudara rata-rata di Gaza. Jadi tolonglah, kita ini orang Islam, stop. Berhenti dulu itu, mendukung. Bu, kenapa hari ini itu Palestina masih selalu dilempari bom? Karena bomnya, persediaan bomnya Israel itu tidak habis. Ya? Dan tahu Ki, siapa yang sponsori Israel supaya dikasih bom yang bisa menghancurkan Palestina? Salah satunya Amerika. Makanya PBB itu sudah buat kesepakatan supaya Israel harus berhenti lempar bom ke Palestina. Semua setuju, Amerika tidak. Maka cara-cara, satu-satunya cara, ingat ada teman di sana di Amerika, ternyata di Amerika sekarang sudah mengalami krisis, Pak. Dan satu-satunya cara supaya Amerika betul-betul bangkrut, krisis, tidak kirim lagi bom pergi ke Israel untuk kirim ke Palestina, caranya jangan beli produknya. Ya, berhenti Ki. Yang biasa minum air aqua, berhenti dulu. Apa lagi ini bukan gitu? Mineral Ji. Saya kalau ada aqua ditaruh di sini, ku minum Ji. Ku minum Ji, Bu, karena halal Ji diminum, yang berdosa yang beli. Berhenti dulu. Ya, produk-produk yang lain, jangan kita lupa makan di KFC, jangan kita lupa minum Coca-Cola. Lebaran ini, lebaran tanpa Sprite. Ingat, Sprite bukan penurun tensi. Sprite bukan penangkal daging. Karena ini banyak di masyarakat, kalau sudah minum daging, minum Sprite. Tidak ada gunanya itu, tidak ada hubungannya. Sprite itu tinggi gulanya. Daging itu tinggi kolesterolnya. Kolesterol naik darah tinggi tak naik. Kalau Sprite naik gulanya. Itu Bu, dalam ilmu kesehatan, kalau gula naik pasti tekanan turun. Kalau tekanan naik pasti gula turun. Makanya banyak orang berpikir itu Sprite tinggi gulanya. Maka kalau tinggi tensi tak minum Sprite supaya turun itu tensi ya. Gula anu sen naik. Jadi bukan solusi itu. Satu-satunya yang bisa menetralisir, bahan yang bisa menetralisir daging tak nanti kalau kurban 1 Ji, dan itu banyak di sini, bonte. Itu lebih bagus dimakan daripada minum Sprite. Berhenti dulu minum. Kita mendukung Palestina, Bu. Anak-anak cak di kaman Bu, harus mati tinggalkan orang tuanya, mati. Saya biasa bosannya minum bani-bani, saya ikut ke sana. Batena kateni pare 8 tahun kim pare tanjari-jaria. Di sana habis dibuang-buang itu anak-anak mati begitu saja. Sempat aku tanya temanku, bisa ke itu anak-anak di sana yang masih hidup bawakan ke sini nak ke pamparakai. Kau bilang kasih mak biar 3 orang saya parakai. Kagak kan tuh weh. Cantik-cantik itu anak-anak Palestina ya. Bunda lah matanya tuh, pirang-pirang rambut, cantik nah. Saya bilang kasih masih asal tidak susah di syaratnya. Dia bilang bisa Ustaz, syaratnya cuma 1, dia apa? Harus kiku mamakna. Kulai saja. Leso ki perang hari balla. Ki balla ka dari jalur Gaza. Lalu atau si Gaza. Maka saya kembali Pak Ibu, dan ini jadi kesimpulan tadi. Mau umur panjang,
tapi tetap dalam kondisi sehat, kurangi tidur dan minta selalu didoakan orang. Ketemu ulama, minta doa, bukan minta selfie. Ya, ketemu ulama, minta didoakan. Karena kenapa kita tidak tahu dari mulut siapa orang selalu doakan kita, itulah yang dikabulkan oleh Allah. Ya, ini malam saja kalau berdoa untuk almarhum desa Neng ini, belum tentu siapa yang diterima doanya. Saya belum tentu. Siapa tahu ada di antara kita yang tojeng-tojeng maca doa itu yang dikabulkan oleh Allah. Maka jangan pernah berhenti doakan terus. Satu hal yang ini jadikan saya kesimpulan, rajin kipak doa kita wah. Tiba giliran tak butuh doa, Allah pun gerakkan hatinya orang banyak juga untuk doakan kita. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Karena tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan Tuhan lagi apa. Maka rajinlah terus berdoa untuk orang, rajinlah terus berbuat baik untuk orang banyak. Insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan sementara panggaukan bagi Allah cabut nyawa kita, itulah namanya akhir hidup husnul khatimah, dan mudah-mudahan almarhumah juga mendapatkan akhir hidup husnul khatimah. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas undangannya, Pak Irwan, makasih banyak undangannya. Ini kali pertama saya masuk di sini. Tapi ternyata cerita-cerita tadi tembus di Parambak Dodi. Nah, saya pernah ceramah juga di situ. Saya lumayan kaget karena saya disuruh ceramah. Saya tanya, dia mengeluh Pak, yang panggil Kak. Dia bilang, Ustaz, tadi mana yang ceramah itu sebentar sekali. Banyak jamaah protes. Saya bilang, berapa lama tadi malam ceramah? Dia bilang 1,5 jam. Bukan ada kan? Kalau mau ceramah, menurut saya ceramah 2 jam. Ya, jadi walaupun tidak panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tidak perlu terlalu lama karena besok malam mungkin ada yang mau berpuasa. Besok itu tanggal 9 Zulhijjah Bu ya. Manfaatkan untuk kita puasa besok. Pahalanya dihapuskan dosa tak 2 tahun. Kalau puasa besok 2 tahun dosa tak dihapuskan. 1 tahun akan datang dan 1 tahun yang sudah lalu. Saya berniat aku kunjungi puasa salapan Zulhijjah lillahi ta'ala. Itu niatnya. Saya berniat puasa 8 Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Ya. Apakah puasa Arafah? Saya sarankan 9 Zulhijjah bagi Pak U. Karena puasa Arafah tadi orang Arafah nih. Kukuk di jamaah haji. Karena besok orang di Saudi Arabia di Makkah itu sudah lebaran. Tapi tema kipitawangi kata teja kiri Arafah mantan, te kiri Makkah. Di Kampung Beru ki. Kampung Beru lebarannya hari Senin. Jadi besok ndak usah lebaran, puasa maki. Ya, sambil tunggu buka, ini kok maki burasa. Dan lusa kita yaumun nahar, hari penyembelihan. Ibu, kurban kita maki jadi dulu kipalaki, jangan kita terlalu banyak minta. Itu yang bikin naik kita disita. Ambil kalau dikasih terima. Daging kurban tak Bu, yang ikut jadi kurban tidak boleh lebih dari 3 hari di rumah tak. Kapan lebih 3 hari di rumah tak berarti dia sekali kali. Ambil sekedarnya, jangan terlalu banyak. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup sama-sama. Kirimkan fadilah surah Al-Fatihah untuk almarhumah Desa Neng binti Dempajo. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.